berpikir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi cara berpikirnya atau 中医的思维方式. Pertama kita lihat 中医的思维方式itu yang pertama adalah 天人合一 atau keseimbangan hidup dengan alam. Jadi manusia konsep 天人合一 ini adalah tidak hanya bicara tentang hubungan dekat antara manusia dan alam. Ini juga menjelaskan bagaimana kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi manusia dan alam semesta ini saling mempengaruhi. Jadi konsepnya itu adalah tubuh kita adalah bagian kecil dari alam semesta atau disebut dengan mikrokosmos yang selalu bereaksi terhadap lingkungan besar di sekitar kita. Nah, jadi setiap perubahan cuaca, pergantian musim, letak geografis atau perubahan energi alam, semua itu mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Jadi konsepnya di dalam TCM ya, 天人合一. Jadi alam, semesta, dan manusia itu adalah satu. Jadi saling menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi manusia dan alam semesta itu saling mempengaruhi. Karena tubuh kita adalah bagian kecil dari alam semesta itu sendiri. Maka kita selalu bereaksi terhadap lingkungan besar di sekitar kita. Contoh misalnya, kalau suhu dingin atau pada musim dingin, tubuh berusaha menyimpan energi hangat atau yang qi. Dan akhirnya lebih mudah terserang angin dingin. Ini seringnya kalau kita lagi dingin-dingin itu menyebabkan sering flu, nyeri sendi, atau otot kaku. Nah, kalau udaranya sedang lembab, seperti kita daerah tropis ya, memang kita cenderung agak lembab, itu biasanya bisa membuat fungsi limpa melemah, sehingga dapat menyebabkan masalah pencernaan. Dan tubuh itu terasa berat atau cepat lelah. Nah, ketika musim panas atau ketika panas terik, ini bisa menguras cairan tubuh atau yin kita, dan akhirnya menyebabkan dehidrasi, menyebabkan kelelahan karena panas, atau menyebabkan masalah pada jantung. Ini sangat menggambarkan ya, bahwa kesehatan terbaik kita itu tercapai saat kita bisa beradaptasi dan menjaga keseimbangan dalam diri dengan perubahan dari luar. Nah, dengan kata lain, kesehatan itu sama dengan keseimbangan yang terus bergerak. Jadi kita dengan alam itu saling mempengaruhi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan cuaca, perubahan yang terjadi pada lingkungan kita. Dalam filosofi Tian He ini, sehat itu bukan berarti kondisi yang tetap dan tidak berubah. Sehat itu adalah keseimbangan yang terus bergerak. Jadi tubuh kita selalu menyesuaikan diri untuk tetap seimbang. Tubuh kita terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah melalui cara kerjanya sendiri. Nah, tugas kita adalah membantu proses adaptasi ini. Nah, ini adalah salah satu cara berpikir dalam tradisional Chinese medicine atau TCM. Atau Chung Yi Tesui Fangse. Jadi, cara berpikirnya adalah kita dengan alam semesta itu saling mempengaruhi. Oleh karena itu, tubuh kita itu pasti berubah sesuai dengan lingkungan dan cuaca kita. Nah, kemudian ini ada inti filosofi TCM dari Tien Ren He ini ya, kesatuan apa itu namanya? Translate-nya adalah Tien Ren He itu adalah kesatuan langit dan manusia. Konsep Tien Ren He ini adalah pondasi utama dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang secara harfiah dia berarti kesatuan antara langit atau alam semesta dengan manusia ini sendiri. Filosofi ini menyatakan bahwa manusia bukanlah entitas terpisah dari alam, melainkan bagian integral dari siklus dan keseimbangan kosmik yang lebih besar. Jadi kesehatan manusia itu dipandang sebagai cerminan langsung dari harmoni atau ketidakharmonian dengan lingkungan alam dan ritme musiman itu sendiri. Nah, oleh karena itu kesehatan optimal biasanya dicapai ketika individu itu selaras dengan energi dan perubahan di sekitarnya. Nah, ini menekankan hubungan dinamis, siklus alami, dan keseimbangan ekologis yang menuntun seluruh praktik kesehatan dalam TCM, mulai dari pencegahan hingga pengobatan. Nah, manifestasi Tien Ren He dalam praktik TCM ini, yang pertama kita bisa lihat adaptasi musiman, atau Sun Ying Shu Shi. Jadi setiap musim itu memiliki energi dominan yang mempengaruhi organ dan meridian tertentu. Oleh karena itu, praktisi TCM biasanya menyarankan modifikasi gaya hidup, diet, dan bahkan emosi sesuai dengan musim yang sedang terjadi ketika itu. Nah, kalau musim semi, energi yang mulai tumbuh
Artinya ya, energi itu mulai tumbuh. Biasanya kita dianjurkan bangun lebih awal, bergerak aktif seperti jalan-jalan, mengonsumsi makanan yang ringan untuk mendukung organ liver. Kemudian kalau musim panas itu biasanya puncak energi yang ini penting untuk menjaga tubuh tetap sejuk. Jadi kita harus beristirahat di tengah hari, mengonsumsi makanan yang mendinginkan untuk mendukung organ jantung. Ketika musim gugur, energi ini mulai mendominasi. Jadi, biasanya kita fokus pada pelembapan tubuh, melindungi organ paru-paru dari kekeringan, dan melepaskan kesedihan. Ketika musim dingin, puncak energi yin, musim dingin itu puncak energi yin ya. Dianjurkan tidur lebih awal, mengonsumsi makanan hangat, bergizi untuk menghemat energi, serta melindungi organ ginjal. Nah, kemudian kita harus juga lihat pengaruh lingkungan pada kesehatan. Selain musim ya, faktor geografis dan iklim lokal juga dipertimbangkan dalam diagnosa pengobatan. Misalnya seseorang yang tinggal di daerah lembab mungkin lebih rentan terhadap kondisi yang terkait dengan kelembapan. Nah, misalnya masalah pencernaan atau nyeri sendi. Sementara di daerah yang kering itu ya, rentan terhadap masalah pernafasan. Jadi yang agak lembab itu seperti kita daerah-daerah tropis. Nah, itu biasanya memang banyak masalah pencernaan dan timbul nyeri-nyeri sendi. Kalau orang yang agak di daerah yang agak dingin, dia kering ya, itu rentan terhadap masalah pernafasan. Kemudian aplikasi praktis dalam terapi, pemahaman Tien dan Hei ini memandu pemilihan herbal, titik akupuntur, dan rekomendasi dietnya. Misalnya herbal yang bersifat panas mungkin lebih cocok digunakan di musim dingin. Sedangkan herbal yang dingin itu lebih cocok di musim panas. Diagnosis juga memperhitungkan apakah penyakit berasal dari pengaruh eksternal, misalnya dari patogen angin, patogen dingin, dan lain sebagainya. Kemudian Tien dan Hei ini juga kita bisa melakukan pencegahan dan etika hidup. Nah, filosofi ini mendorong individu untuk hidup selaras dengan ritme alam melalui diet seimbang, pola tidur yang teratur, latihan fisik yang sesuai. Ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional. Karena emosi yang berlebihan dapat mengganggu harmoni internal dan membuat tubuh lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Nah, jadi melalui pendekatan holistik, TCM ini memulihkan dan menjaga keseimbangan dinamis antara mikrokosmos tubuh manusia dengan makrokosmos alam semesta. Sehingga kesehatan itu bisa dipastikan terus terjaga dan vitalitas kita tuh terus terjaga dan baik gitu. Nah, ini inti filosofi dari Tien dan Hei atau kesatuan alam semesta dan manusia. Selanjutnya, dalam pola pikir tradisional Chinese medicine ini juga menggambarkan tentang Xing Xiang Shui atau pemikiran berbasis citra. Apa sih pemikiran berbasis citra ini? Dalam tradisi pengobatan Tiongkok ya, konsep pemikiran berbasis citra ini memegang peranan fundamental. Jadi Xing Xiang itu enggak sekedar berarti gambaran indrawi biasa, tapi dia juga merujuk kepada arketipe atau pola-pola yang diidentifikasi dari pengamatan mendalam terhadap alam semesta itu sendiri. Jadi TCM menggunakan citra-citra alam ini sebagai metafora atau analogi untuk menjelaskan fungsi, interaksi, dan patologi kompleks dalam tubuh manusia. Jadi pendekatan ini tuh berakar kuat pada filosofi Tien dan Hei tadi, yang dia memang memandang tubuh manusia itu sebagai mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos alam semesta. Nah, dengan demikian, dinamika alam seperti aliran sungai, kekuatan angin, pertumbuhan pohon, atau siklus musim digunakan untuk memahami dinamika internal tubuh. Nah, dalam basis citra ini, ada analogi alam dan fisiologi dalam patologi TCM. Jadi, citra alam itu membantu para praktisi TCM untuk secara intuitif mendiagnosis dan merumuskan pengobatan. Berikut adalah beberapa contoh konkret, misalnya darah dan qi. Itu dianalogikan ya sebagai sungai dan angin. Jadi qi itu seperti yang kita tahu, qi adalah energi vital yang nggak bisa kita lihat. Dia sering diibaratkan seperti angin atau uap ya. Dia bersifat dinamis, bergerak terus, bergerak bebas, bertanggung jawab atas fungsi vital. Nah, kalau aliran qi ini terhambat, seperti angin yang terperangkap, dapat menyebabkan stagnansi
Kemudian nyeri itu biasanya berpindah-pindah atau ada perasaan yang sesak. Kemudian ada darah. Darah ini dianalogikan dengan air di dalam sungai. Jadi ia bersifat material, mengalir, dan menutrisi. Kalau kualitas darah buruk atau alirannya terhambat, seperti sungai yang tersumbat ya, itu dapat menyebabkan nyeri menusuk yang terlokalisasi. Terlokalisasi itu artinya nyerinya itu jelas eh, apa namanya lokasinya di situ aja dan nyerinya itu menusuk-nusuk. Kemudian akan menimbulkan massa atau seperti benjolan atau akan menyebabkan kekurangan nutrisi seperti kulit kering dan rambut rapuh dan rontok. Kemudian alam dalam sebagai fenomena alam ya, organ dalam kita sebagai fenomena alam, misalnya seperti liver atau hati. Ini digambarkan sebagai pohon atau tanaman yang dia membutuhkan pertumbuhan bebas dan kelancaran aliran. Masalah hati sering dikaitkan dengan stagnansi qi yang bermanifestasi sebagai iritabilitas, kemarahan. Jadi dia sering disebut dengan api hati. Atau masalah pencernaan karena hatinya gagal atau livernya gagal. Ini menyebabkan menyebarkan qi dengan lancar. Ada lagi limpa atau qi. Limpa ini diumpamakan sebagai tanah yang bertanggung jawab untuk transformasi makanan menjadi nutrisi dan menjaga kestabilan. Nah, kelemahan limpa ini dapat menyebabkan penumpukan kelembapan atau seperti tanah yang becek. Jadi dia bermanifestasi seperti jadi kembung, diare, atau kelelahan. Orang yang badannya udah lembab ya, biasanya dia jadi kembung, diare, atau kelelahan. Ada lagi organ ginjal atau shen, ini dianggap sebagai akar atau air yang dalam. Jadi dia adalah sumber esensi dari kehidupan dan cadangan energi. Kelemahan ginjal sering dikaitkan dengan penuaan, sering dikaitkan dengan masalah tulang atau kurangnya vitalitas, seperti air yang mengering. Kemudian ada lagi patologi sebagai kondisi lingkungan. Ada yang namanya angin dingin atau fenghan, ini sebagai penyebab flu atau nyeri sendi. Serupa dengan bagaimana cuaca dingin dan berangin mempengaruhi lingkungan. Ada lagi namanya lembab panas atau sher. Ini menyebabkan ruam kulit atau masalah pencernaan, seperti rawa yang lembab dan panas. Nah, pemikiran berbasis citra ini memudahkan komunikasi konsep fisiologis dan kompleks. Jadi melalui pemikiran berbasis citra, TCM ini dia mampu menjelaskan interaksi fisiologis yang rumit tanpa memerlukan terminologi ilmiah modern. Jadi pada zaman dahulu, karena memang keterbatasan ya, jadi tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, jadi mereka jelaskan secara interaksi fisiologis yang alam semesta seperti itu. Nah, citra-citra ini bersifat universal dan mudah dipahami, memungkinkan praktisi dan pasien untuk membentuk pemahaman intuitif tentang apa yang terjadi dalam tubuh. Misalnya ya, seorang pasien dapat lebih mudah memahami bahwa qi hati tertekan daripada penjelasan biokimia yang rumit, dan dapat mengaitkannya dengan perasaan frustasi atau mudah marah yang mereka alami. Hal ini tidak hanya memfasilitasi diagnosis dan pengobatan yang lebih holistik, tetapi juga memberdayakan individu untuk lebih proaktif dan menjaga keseimbangan kesehatan mereka sesuai dengan ritme alam. Jadi sebenarnya cara pikir TCM itu dia sangat, Chung Ite-sue ini dia sangat berbasic dengan alam semesta. Alam semesta, kemudian pakai basis citra, jadi di apa tuh namanya, dijelaskan secara citranya dengan alam semesta itu. Kemudian kita lihat proses pemikiran citra ini dalam praktik klinisnya gimana. Jadi dalam praktik klinis, pengobatan tradisional Tiongkok ini, pemikiran berbasis citra adalah jembatan ya antara observasi mendalam pasien dan formulasi strategi pengobatan itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar diagnosis, melainkan sebuah proses berpikir dinamis yang memungkinkan praktisi melihat pola-pola alam semesta di dalam tubuh pasien. Proses ini umumnya melibatkan 3 langkah ini. Yang pertama adalah observasi fenomena yang mendalam. Jadi praktisi mengamati pasien secara holistik, mencari tanda luar yang sangat spesifik. Observasi ini mencakup 4 pilar diagnosis TCM. Kalau kalian sudah belajar diagnosa, itu ada Wang atau inspeksi,
Ini mengamati wajah, termasuk warna kulit, ekspresi, mata, bentuk tubuh, terutama lidah. Lidah itu termasuk warna, bentuk, retakan lapisannya ya. Misalnya lidah merah dengan lapisan kuning tebal. Ini dapat mengindikasikan panas yang lembab panas ya. Yang kedua ada auskultasi dan olfaksi atau kita kenal dengan wan. Wan ini kita bisa dengan wan ini adalah metode untuk mendengarkan suara napas, batuk, kualitas suara, serta mencium bau tubuh atau napas pasien. Suara napas berat atau batuk kering ini dapat mengarahkan pada citra kekeringan atau obstruksi. Kemudian ada lagi namanya anamnesis atau WEN. Ini mengajukan pertanyaan terperinci tentang keluhan utama, riwayat penyakit, pola tidur, diet, emosi, keringat, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain. Misalnya, rasa haus yang hebat, sering marah, atau insomnia. Itu biasanya dapat menjadi petunjuk tentang satu gejala penyakit tertentu. Nah, selanjutnya adalah palpasi atau CIE. Palpasi ini kita adalah termasuk merasakan denyut nadi di pergelangan tangan, termasuk kualitas, kedalaman, kecepatan, ritme, dan nadi itu sendiri, dan palpasi area tubuh lainnya untuk merasakan nyeri, kekakuan, atau suhu. Misal ya, nadi yang cepat dan kuat misalnya itu menyerupai aliran sungai yang deras. Nah, itu bisa menggambarkan kondisi tubuh dari pasien itu sendiri. Selain itu, konteks lingkungan dan gaya hidup pasien, termasuk pekerjaan ya, tempat tinggal, iklim, ini juga dipertimbangkan sebagai bagian dari medan di mana patologi itu berkembang. Yang kedua adalah perbandingan dan korespondensi dengan citra alam. Berdasarkan fenomena yang terobservasi, praktisi mulai mengaitkan temuan tersebut dengan arketipe dan metafora dari alam. Jadi ini adalah inti dari pemikiran berbasis citra. Setiap tanda dan gejala diterjemahkan ke dalam gambaran alami untuk membentuk sebuah hipotesis. Misalnya ya, citra panas atau api, jika pasien menunjukkan gejala seperti demam, wajah merah, nadi cepat, tenggorokan kering, dan iritabilitas, ini dianalogikan dengan api yang membara. Hipotesisnya api hati atau panas lambung misalnya. Ada lagi namanya citra lembab atau rawa. Keluhan seperti rasa berat di tubuh, kembung ya, lendir berlebih, lidah bengkak dengan lapisan tebal dan lengket, serta nyeri sendi yang memburuk di cuaca lembab, dianalogikan dengan tanah yang becek atau rawa. Hipotesisnya adalah kelembapan atau lendir yang menghambat aliran qi. Kemudian ada lagi namanya citra stagnasi atau arus terhambat. Jadi nyeri yang tajam dan menusuk, lokasi nyeri yang tetap, massa yang teraba, perubahan warna kulit menjadi kebiruan atau keunguan, atau nadi yang tersangkut menunjukkan aliran yang terhambat, seperti sungai yang tersumbat atau pohon yang tidak bisa tumbuh bebas. Hipotesisnya biasanya itu stagnasi darah atau stagnasi qi hati. Ada lagi citra kekosongan dan sumbat mengering. Gejala seperti kelelahan kronis, pucat, pusing, nadi lemah, suara pelan dianalogikan dengan sumur yang mengering atau tanaman yang layu. Hipotesisnya adalah kekosongan qi, kekosongan darah, atau kekosongan yin atau yang ginjal. Dengan memadukan berbagai citra ini, praktisi membangun peta internal pasien, memahami dinamika kompleks yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya ada lagi namanya intervensi dan siklus koreksi empiris. Nah, setelah hipotesis citra terbentuk, praktisi merancang intervensi yang bertujuan untuk mengoreksi gambaran patologis tersebut mengikuti prinsip-prinsip alam. Pendekatan ini bersifat empiris, melibatkan siklus, pengujian, dan penyesuaian. Misalnya strategi memadamkan api. Untuk api hati atau api liver ya, terapi mungkin melibatkan titik akupuntur yang menenangkan dan ramuan herbal yang bersifat mendinginkan. Misalnya formula dengan chrysanthemum atau gentian, atau sering kita pakai misalnya seperti huanglian gitu ya. Pukung ing gitu, dia bersifat lebih dingin, mendinginkan. Ada lagi namanya strategi mengeringkan rawa. Ini biasanya untuk kasus-kasus lembab atau kelembapan. Akupuntur dan herbal yang menguatkan limpa seperti poria, atraktilodes ya, serta saran diet untuk menghindari makanan pembentuk lembab itu biasanya akan disarankan untuk mengeringkan lembab ini. Ada lagi strategi melancarkan arus. Ini biasanya digunakan untuk
pasien-pasien stagnasi darah dan stagnasi qi. Jadi akupuntur pada titik yang menggerakkan qi dan darah biasanya dipakai, kemudian dipilih herbal yang mengaktifkan sirkulasi. Herbal yang mengaktifkan sirkulasi ini seperti salvia atau ligusticum atau seperti paiju ya, gitu ya. Setelah intervensi awal, praktisi akan terus memantau respon pasien biasanya. Jika gejala membaik, ini mengkonfirmasi hipotesis dan strategi itu benar. Jika tidak, atau muncul gejala baru, biasanya kita akan kembali ke langkah 1. Mengamati perubahan, misalnya lidah sekarang kurang merah, tetapi nadi masih tegang. Dan kita harus juga merevisi citra awal. Mungkin ada api dan sudah mereda, tapi masih ada kekosongan yin. Jadi kita harus menyesuaikan intervensi. Nah, proses trial and adjust ini memastikan pengobatan disesuaikan secara dinamis dengan kondisi pasien yang terus berubah, yang mencerminkan adaptasi yang terjadi di alam. Jadi kalau ada orang yang kasih obat dan itu harus diminum berbulan-bulan, nah itu tentu aja tidak mencerminkan proses pengobatan TCM. Karena TCM itu adalah perubahan yang dinamis ya. Oleh karena itu biasanya pemberian herbal itu paling lama adalah 2 minggu. Setelah 2 minggu ya kita harus kembali observasi apakah terjadi kemajuan ataukah ada hal-hal yang membuat obat tadi tidak cocok. Jadi kita harus setiap 2 minggu itu harus observasi lagi. Harus kontrol pasiennya. Kalaupun pasien itu harus minum herbal dalam kurun waktu yang lama, setiap 2 minggu kita harus kontrol karena pasti tubuh pasien itu akan berubah terus. Jadi dia adalah perubahan yang dinamis. Entah lidahnya berubah, nadinya berubah, otomatis komposisi obatnya juga harus kita rubah. Selanjutnya adalah Bianzheng Shui atau pemikiran dialektika. Nah, pemikiran dialektika ini atau Bianzheng Shui ini adalah inti filosofis dalam pengobatan TCM. Dia ini dipakai untuk memahami kesehatan dan penyakit. Jadi dia menyelami hubungan, interaksi, dan transformasi yang mendasari fenomena berpusat pada prinsip yin dan yang. Yang pertama kita biasanya dalam Bianzheng Shui ini memahami fenomena sebagai kutub berlawanan yang saling melengkapi, yaitu yin dan yang. Jadi TCM itu memandang segala sesuatu, termasuk tubuh manusia, sebagai manifestasi interaksi dinamis yin dan yang. Ini adalah polaritas yang saling bergantung dan bertransformasi. Yin biasanya melambangkan kegelapan, pasif, dingin, internal, substansi, cairan tubuh, istirahat, bagian bawah tubuh. Jadi contoh yang termasuk yin itu adalah darah dan organ cang. Yang melambangkan terang, aktif, panas, eksternal, fungsi, aktivitas bagian atas tubuh. Contohnya qi dan organ berongga seperti organ fu. Jadi kesehatan itu adalah keseimbangan relatif antara yin dan yang. Ketidakseimbangan berarti salah satu aspek terlalu dominan atau terlalu lemah. Jadi biasanya salah satu itu kelebihan atau ekses, salah satunya malah defisiensi. Kemudian ada lagi penyakit adalah ketidakseimbangan dinamis. Jadi TCM itu melihat penyakit bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai proses ketidakseimbangan yin dan yang terus berubah dalam tubuh. Misal nih, panas berlebih, artinya yangnya berlebih atau ekses ya. Itu biasanya demam tinggi, wajah merah, nadi cepat. Pengobatannya biasanya bertujuan untuk mendinginkan yang itu atau menurunkan yang itu. Kalau dia dingin berlebih atau yin-nya berlebih, yin-nya ekses ya, biasanya pasien itu kedinginan, nyeri tumpul membaik dengan panas. Nadi lambat. Nah, pengobatan itu bertujuan menghangatkan yang tadi. Kalau misalnya terjadi kekosongan yin, kekosongan itu defisiensi yin ya. Biasanya ada panas palsu atau demam ringan pada sore hari atau keringat pada malam hari. Jadi lagi tidur dia tahan, keringatan terus. Mulut kering, yinnya terlalu lemah, mengendalikan yang, kemudian pengobatannya bertujuan untuk menutrisi yin. Kemudian kalau dia terjadi kekosongan yang atau defisiensi yang, biasanya rasa dingin ini mendalam, terjadi kelelahan parah, nadi lemah, yangnya terlalu lemah untuk memanaskan tubuh. Nah, pengobatan bertujuan untuk menguatkan yang itu sendiri. Kemudian
diagnosis mempertimbangkan hubungan dan proses. Nah, dalam pemikiran dialektika atau Pianceng Sui ini, praktisi mencari pola dan hubungan antar gejala. Jadi bukan hanya gejala terisolasi untuk memahami akar ketidakseimbangan. Jadi misalnya ada hubungan antar organ. Misalnya limpanya lemah. Ini dapat menyebabkan lembab naik ke paru-paru. Akhirnya memicu batuk berdahak. Atau misalnya ada transformasi patologis, jadi dingin yang tidak diobati biasanya berkembang menjadi lembab atau stagnasi darah. Atau stagnasi qi, yang berkepanjangan itu dapat menghasilkan panas. Jadi begitu, jadi diagnosisnya juga harus mempertimbangkan hubungan dan proses. Kemudian ada lagi namanya faktor internal dan eksternal. Jadi diagnosis ini mempertimbangkan bagaimana emosi, misalnya kemarahan itu mempengaruhi hati atau liver, atau bagaimana iklim seperti angin atau dingin ini berinteraksi dengan konstitusi individu dengan pola patologis. Dengan demikian pemikiran dialektika ini adalah pendekatan holistik. Dia melihat pasien sebagai ekosistem dinamis, di mana penyakit ada manifestasi keseimbangan dalam interaksi semua elemen. Nah, dialektika dalam diagnosis dan terapi. Dalam praktik TCM ya, pemikiran dialektika atau Pianceng Sui ini adalah panduan fundamental mengintegrasikan semua informasi pasien untuk merumuskan diagnosa dan rencana terapi yang efektif. Nah, dialektika ini yang kita sebut dengan sindrom. Jadi, kalau kita sudah melakukan anamnesis atau proses anamnesis ya, proses kita Wang Wen Wen Cie tadi ya, gang nadi dan lain sebagainya, itu kita harus sudah bisa merumuskan, oh ini masuknya ke sindrom apa. Nah, dialektika inilah yang proses itu. Kemudian, yang pertama, dialektika ini harus melakukan pendekatan menyeluruh. Jadi kita harus memahami pasien sebagai kesatuan dinamis ya. Jadi TCM ini menganut pandangan holistik, di mana kondisi kesehatan seseorang dipahami melalui lensa interaksi kompleks antara fisik, emosi, lingkungan, dan waktu. Jadi, seorang praktisi TCM tidak hanya melihat gejala yang terisolasi, melainkan menyelidiki bagaimana semua faktor ini saling mempengaruhi. Misal ya, ada nyeri bahu, itu fisik ya, dapat diperparah karena stres atau emosi, jadi sering marah, yang itu mempengaruhi qi liver atau qi hati. Dan akan memburuk saat musim dingin, itu disebabkan lingkungan berarti ya, karena invasi patogen dingin. Bahkan, waktu kemunculan gejala dapat memberikan petunjuk, seperti sakit kepala yang muncul di sore hari, mungkin itu mengindikasikan defisiensi yin, atau diagnosis yang akurat lahir dari kemampuan praktisi untuk menyatukan semua potongan teka-teki ke dalam gambaran pola ketidakseimbangan yin yang utuh. Jadi, proses pemilihan sindrom ini juga balik lagi ke kemampuan praktisinya untuk bisa menyatukan semua potongan teka-teki itu. Kemudian ada lagi namanya prinsip sepiao atau mengatasi akar dan gejala penyakit. Konsep ini adalah inti dari strategi pengobatan TCM. Jadi sepiao berarti mengobati cabang atau gejala, yakni meredakan ketidaknyamanan akut yang dialami pasien. Sementara zepen itu mengobati akarnya atau penyebab mendasar dari ketidakseimbangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai resolusi yang langgeng. Bukan hanya menghilangkan gejala sementara, sebagai contoh ya misalnya, pasien mungkin datang dengan batuk parah. Itu gejalanya ya. Namun, akar masalahnya bisa jadi adalah limpanya yang lemah atau tidak mampu mengubah dan mengangkut cairan, sehingga menghasilkan dahak yang berlebihan di paru-paru. Nah, pengobatan akan mencakup ramuan untuk meredakan batuk segera, itu namanya sepiao atau mengobati gejalanya, sekaligus ramuan yang memperlimpa dan menghilangkan dahak, itu namanya zepen atau mengobati akar, sehingga itu bisa mencegah kekambuhan di masa depan. Kemudian terapi yang dinamis dan dipersonalisasi. Jadi dalam dialektika, dalam Pianceng Sui ini, tidak ada dua pasien yang sama. Dan kondisi seseorang itu pasti terus berubah. Ingat ya, tidak ada dua pasien yang sama, dan kondisi seseorang itu pasti terus berubah. Jadi kalian salah. Kalau ada si A bilang, kamu pakai obat ini aja, manjur loh. Itu manjur untuk si A aja, belum tentu manjur untuk si B. Karena
dalam Herbal TCM kita menyebut namanya dialektika ini atau pemikiran dialektika ini ya, atau Piaget Sui. Karena kita harus melakukan proses diferensiasi sindrom. Karena sindrom si A dan si B ini berbeda. Tentu aja tidak ada dua pasien yang sama dan tidak ada pengobatan yang sama untuk dua orang. Dan kondisi tubuh itu pasti terus berubah. Karena itu setiap 2 minggu kita harus kontrol dan ubah isi dari perempuan. Karena itu ya terapi TCM itu bersifat kita harus menyesuaikan rencana pengobatan, respon pasien, perubahan gejala, kondisi lingkungan dan tahap penyakit. Misalnya dalam kasus influenza, demam dan menggigil, fokusnya mungkin pada mengeluarkan patogen luar, demam bereda dan Suaranya hilang ya? bisa didengar suara saya? Suaranya putus-putus, Bu. Tunggu sebentar ya. Halo, halo. Bisa didengar? Ya lumayan, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Mami, Mm-mm. mami apain? Kakak ke sana dulu ya. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Saya beriin dulu. Oke. Nah, jadi terapi yang dinamis dan dipersonalisasi sampai mana tadi ya? Nah, jadi terapinya itu ya dalam pemikiran Piaget Sui ini, terapi itu harus dinamis dan dipersonalisasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, tidak ada dua pasien yang sama, tidak ada satu obat yang sama untuk dua pasien artinya ya, dan kondisi seseorang itu terus berubah. Oleh karena itu juga praktisi itu kita ya harus menyesuaikan rencana pengobatan secara dinamis. Dia akan berubah terus ya berdasarkan respon pasien itu. Jadi perubahan gejala, kondisi lingkungan, dan tahapan penyakit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam kasus influenza, pada tahap awal ya memang dia demam dan menggigil ya. Berarti kita fokusnya mengeluarkan patogen luar itu dari badan dia dulu. Tapi setelah demam, pasien merasa badannya lelah, jadi kelelahan lah seperti itu. Maka resep yang kita kasih akan diubah untuk mendukung mentonifikasi qi dan memulihkan vitalitasnya. Nah, dalam kondisi kronis, formula ramuan tadi dapat disesuaikan setiap beberapa minggu. Kalau saya umumnya setiap 2 minggu itu harus kontrol. Setelah mengevaluasi kembali denyut nadi ya, lidah pasien, kita bisa memastikan pengobatan selalu selaras dengan dinamika yin dan yang internal tubuh. Jadi tidak bisa ya satu resep itu kalian kasih untuk 3 bulan, 5 bulan itu nggak bisa. Karena tubuh kita itu selalu dinamis dan berubah-ubah terus. Jadi umumnya dan baiknya setiap 2 minggu kita lakukan kontrol. Setelah lakukan kontrol itu bisa dipastikan atau bisa kita lihat apakah ada obat-obatan yang harus kita rubah atau komposisinya kita tambah atau kita kurangi. Nah, selanjutnya ini ada pemikiran analogi dan kiasan atau play twist way dalam diagnosis dan terapi. Jadi dalam TCM itu pemikiran analogi dan kiasan ini atau kita sebut dengan play twist way ini adalah pilar fundamental untuk memahami kompleksitas tubuh dan interaksinya dengan alam. Ini adalah metode rasional untuk menarik hubungan fungsional berdasarkan kesamaan sifat dan dinamika antara berbagai fenomena. Yang pertama, yang pertama ada organ dan 5 elemen atau 5 unsur yang kemarin kita ada pelajari. Jadi pemikiran analogi menghubungkan organ internal, organ Changfu dengan 5 unsur atau using. Jadi ada kayu, api, tanah, logam, dan air berdasarkan kesamaan sifat dan fungsi. Jadi kalau liver dia termasuk kayu, dia berarti pertumbuhan, kelancaran qi. Ada jantung, dia masuknya ke api ya, jadi dia panas, ada sirkulasi,
masuknya sen atau semangat kita itu kita baliknya ke organ jantung. Ada limpa dan lambung itu termasuk ke unsur tanah. Jadi dia bersifat menopang transformasi nutrisi. Kalau paru-paru dia masuk ke unsur logam, sifatnya memurnikan, menyebarkan qi dan mengatur pernapasan. Ada ginjal, unsur air, dia menyimpan zinc, pertumbuhan dan cairan tubuh. Kemudian ada lagi namanya pola interaksi dinamis. Jadi analogi 5 unsur atau 5 elemen ini menjelaskan pola rasional bagaimana organ-organ saling mempengaruhi dalam siklus promosi atau Zheng cycle. Kan kontrol atau ke cycle atau siang ke dan siang seng ya. Ini untuk menjaga homeostasis dan menyebabkan genesis. Nah, pertama siklus Zheng, kayu mempromosikan api, api mempromosikan tanah dan seterusnya ya. Contoh hati atau kayu yang sehat mendukung jantung atau unsur api. Kalau siklus ke itu biasanya kayu mengontrol tanah mengontrol air dan seterusnya. Contoh satu kayu dapat mengontrol tanah. Jadi ketidakseimbangan dalam siklus ini menyebabkan dan otomatis. Bu Vidya, suara putus-putus, Bu. Sudah bisa kedengaran ya? Maaf Bu, suaranya kecil sekali. Halo, tes. Sudah kedengaran? Sudah Bu. Kecil ya? Oke. Mungkin saya perlu agak dekat ini ngomongnya. Ini sudah bagus Bu, sudah jelas. Oke. Oke, ini siklus Zheng tadi ya. Ada namanya lagi panduan diagnosis dan terapi. Jadi pemikiran analogi ini secara langsung memandu diagnosis dan strategi terapi TCM. Jadi diagnosis holistik ini biasanya memahami interaksi antar organ dan elemen seperti qi hati atau qi river ya. Itu termasuk dalam unsur kayu. Yang stagnan dapat mempengaruhi limpa, menyebabkan masalah pencernaan biasanya. Kalau untuk prinsip pengobatannya, terapi berfokus pada memulihkan keseimbangan siklus, misalnya menenangkan hati dan melancarkan qi. Itu bisa mengatur unsur kayu untuk mendukung unsur tanah. Kemudian ada lagi gaya hidup, jadi anjuran diet atau manajemen stres juga berakar pada pemahaman analogis ini ya. Jadi harus menyelaraskan tubuh dengan hukum alam. Dengan demikian analogi memungkinkan praktisi TCM merumuskan diagnosis komprehensif dan rencana pengobatan yang memulihkan keseimbangan harmonis tubuh. Ini untuk analogi Lei Tui Sui atau analogi dan kiasan, pemikiran analogi dan kiasan. Selanjutnya ini ada integrasi cara berpikir dalam praktik TCM. Yang pertama ada diagnostik holistik, menggabungkan citra, dialektika, dan analogi untuk membangun gambaran menyeluruh pasien. Jadi kita cara berpikir TCM ini ya kita harus bisa adalah satu proses yang sebenarnya cukup panjang ya, dan harus menyatukan teka-teki itu untuk bisa menarik kesimpulan dan melakukan dialektika. Dialektika ini diferensiasi sindrom pada pasiennya ya, sehingga kita juga bisa menentukan terapi apa yang cocok untuk si pasien ini sendiri. Kemudian ada terapi adaptif atau ramuan. Adaptif ini artinya sesuai pasiennya, jadi pemakaian ramuan, akupuntur, dan perubahan gaya hidup ini bisa disesuaikan menurut ritme alam dan pasien itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan pencegahan dan keseimbangan. Ini biasanya fokus pada harmonisasi hidup sehari-hari untuk menjaga keseimbangan jangka panjang. Jadi bisa lakukan seperti Tai Chi, Qigong gitu ya. Menjaga makan, menjaga pola tidur, menjaga pola pikir, dan pola emosi. Itu adalah cara-cara pencegahan dan pencegahan dan menjaga keseimbangan tubuh dengan alam agar tetap sehat. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah
Warisan filosofi pengobatan TCM ini tidak hanya relevan sebagai sejarah sebenarnya, tapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk tantangan kesehatan modern. Jadi konsep dia seperti Tien dan Hei itu yang menekankan kesatuan manusia dengan alam, ini semakin diakui sebagai dasar penting untuk kesehatan preventif dan kesejahteraan jangka panjang. Nah, ini dalam konteks modern terwujud dalam penekanan pada gaya hidup sehat yang selaras dengan ritme alami tubuh. Perhatian terhadap dampak lingkungan pada kesehatan, pendekatan holistik terhadap pasien sebagai bagian integral dan ekosistem yang lebih besar, bukan hanya kumpulan gejala. Kemudian metodologi diagnostik TCM ini berdasarkan citra, ya, dialektika dan analogi, memungkinkan pemahaman yang adaptif dan pragmatis terhadap kompleksitas kondisi pasien. Misalnya daripada fokus pada satu patogen tunggal, TCM melihat pola disharmoni yang lebih luas dalam sistem tubuh. Ini sangat berguna dalam kasus penyakit kronis atau kondisi multifaktorial, di mana kedokteran barat mungkin mengalami kesulitan dalam diagnosa atau pengobatan tunggal. Nah, pendekatan ini memungkinkan rencana perawatan yang sangat personal, di mana ramuan herbal, akupuntur, dan modifikasi diet disesuaikan secara unik untuk setiap individu. Ya, jadi tidak ada dua pasien yang sama ya untuk pengobatan TCM. Itu harus sesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Kemudian integrasi TCM dengan kedokteran modern menawarkan peluang besar untuk solusi kesehatan yang lebih holistik. Contoh keberhasilan integrasi dapat dilihat di rumah sakit di Tiongkok dan beberapa pusat kesehatan di Barat, di mana akupuntur digunakan secara rutin untuk manajemen nyeri pasca operasi atau mual akibat kemoterapi misalnya. Ini juga melengkapi terapi konvensional, terapi herbal. TCM juga sedang diteliti secara ilmiah untuk potensi antiinflamasi atau imunomodulatornya seperti ekstrak Artemisia annua ya yang kini menjadi obat anti malaria penting. Ulang lebih lanjut mencakup pengembangan program kesehatan integratif, menggabungkan kekuatan diagnostik dan intervensi dapat cepat dari kedokteran barat dengan penekanan TCM pada keseimbangan, pencegahan, dan personalisasi perawatan, terutama dalam bidang manajemen penyakit kronis. Jadi memang TCM ini cara berpikirnya seperti itu. Jadi ada konsep-konsepnya, konsep Tianren Hei, ya, konsep Xinxiang, kemudian ada konsep Bianzheng Sewei, kemudian ada konsep analogi tadi. Ini untuk bab Chung Iswe atau pikiran tradisional Chinese medicine. Oke, selanjutnya kita lihat bab selanjutnya ya. Titik siang kok orangnya nggak ada ya.
Izin Bu, kayaknya termute Bu. Bu, suaranya enggak ada. Maaf Bu, suaranya jangan di-mute. Saya lupa tadi. Kita ulang dari awal ya. Oke. Jadi bab ini kita pelajari tentang pondasi kehidupan dalam pengobatan TCM. Jadi memang ada zat-zat ya. Jadi bab ini mengantar kita untuk mendalami tentang 5 zat fundamental yang membentuk dasar teori dan praktik TCM ini. Jadi yang pertama itu adalah Qing. Jadi Qing ini kemarin sudah kita pelajari. Qing ini dia adalah esensi kehidupan ya. Jadi dia adalah ada 2 macam. Ada Qing warisan dan Qing dari nutrisi. Jadi Qing itu memang ada yang berasal dari warisan orang tua. Kita sebut dengan Qing Xian Tian. Jadi kita bawa sejak lahir. Dan ada lagi namanya Qing Ho Tian atau Qing dari hasil metabolisme makanan yang kita makan setiap hari. Jadi kemudian Qing ini dia juga adalah sumber daya utama. Dia berperan sebagai sumber utama kehidupan, menyimpan energi reproduksi, mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta regenerasi tubuh. Kemudian Qing ini dia biasanya disimpan di dalam ginjal. Jadi ginjal sebagai tempat penyimpanan utama Qing, sehingga dia mempengaruhi kesehatan tulang, sumsum tulang belakang, dan fungsi otak. Jadi Qing ini adalah salah satu zat fundamental yang menjadi dasar teori dan praktik TCM. Selanjutnya ada lagi namanya Qi. Jadi Qi ini adalah energi penggerak tubuh. Qi ini energi halus, mengalir tanpa henti di seluruh tubuh, berfungsi sebagai kekuatan vital yang menggerakkan metabolisme dan fungsi semua organ. Pertama, dia sebagai fungsi penggerak, mendorong peredaran darah, menggerakkan semua fungsi organ, dan mengatur cairan tubuh. Sebagai fungsi pertahanan, Qi ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan melindungi dari patogen eksternal. Jadi melalui Wei Qi. Wei Qi itu ada di permukaan kulit kita. Jadi dia sebagai pertahanan, melindungi dari patogen eksternal. Nah, seperti yang kita sudah pelajari yang minggu lalu, Qi ini ada Yuan Qi atau Qi asli atau Qi fundamental. Ada lagi namanya Zhong Qi atau disebut dengan Qi pernafasan. Ada lagi namanya Ying Qi. Ini adalah Qi nutrisi. Ada lagi namanya Wei Qi atau Qi pertahanan atau kita kenal dengan sistem imunitas. Nah, jadi Qi ini ada berapa macam itu. Qi ini juga adalah salah satu zat yang mendasari teori dan praktik TCM setelah Qing. Jadi ada Qing, ada Qi, kemudian ada lagi namanya Xue atau darah sebagai nutrisi dan pelindung. Darah atau Xue ini adalah cairan merah yang mengalir dalam pembuluh, berfungsi utama membawa nutrisi ke seluruh tubuh dan menjaga kelembapan jaringan, terutama otot dan tendon. Jadi Xue ini dia terbentuk dari gabungan Qing dan Qi dengan bantuan organ kunci. Organ kuncinya ada apa? Ada limpa yang memproduksi, kemudian ada gan, hati atau liver yang menyimpan, dan sin, jantung yang memompa. Kemudian hubungan esensial dengan Qi itu, dengan Qi ini hubungan esensialnya adalah menekankan keterkaitan. Jadi Qi Wei sesuai. Jadi ini sebagai komandan darah yang menggerakkannya, dan darah itu sebagai ibu Qi yang menutrisinya. Jadi mereka tuh ada hubungan esensial antara Qi dan darah. Jadi mereka itu saling terkait, tidak bisa terpisah. Jadi Qi itu adalah komandan darah. Jadi Qi itu yang menggerakkan peredaran darah. Kalau Qi sebagai darah sebagai ibu Qi yang menutrisinya. Karena Qi itu bisa bergerak kalau darahnya cukup. Jadi mereka saling terkait. Ini juga salah satu yang mendasari teori tubuh yang menyuburkan.
Maaf Bu, Suaranya hilang lagi, Bu. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Maaf Ibu, suaranya masih belum terdengar. Terima kasih. Di kantor gimana gitu? Kayaknya Ibu termute deh. Sih paling bingung ya. Maksud Halo Bu, halo Bu. Maaf Bu Widya, suara Ibu kayaknya termute deh. Ibunya keluar ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ada namanya Cinye. Jadi Cinye ini adalah cairan tubuh yang menyuburkan. Jadi definisi luasnya adalah meliputi semua cairan tubuh. Cairan tubuh normal selain darah, seperti air liur ya, keringat, cairan sendi, air mata, cairan organ internal. Kemudian sumber dan distribusinya ini biasanya terbentuk dari makanan dan minuman yang dicerna. Distribusinya dikendalikan oleh qi melalui organ limpa, organ paru-paru, organ ginjal, dan sanjal. Nah, jadi fungsi dari Cinye ini adalah untuk melembabkan. Fungsi utamanya adalah untuk melembabkan kulit, otot, sendi, organ, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh untuk mencegah kekeringan. Nah, selanjutnya ada namanya Sen. Zat kelima ini ada Sen. Sen ini sudah pernah kita pelajari.
Jadi dia ini adalah roh dan kesadaran. Sen adalah raja. Sen ini adalah, oh tunggu sebentar ya. Apa saya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada Sen. Sen ini adalah roh dan kesadaran yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Jadi Sen ini adalah raja dalam sistem tubuh. Sen adalah manifestasi kehidupan tertinggi yang dia meliputi pikiran, emosi, kepribadian, spiritualitas, dan jiwa. Ini adalah pusat vitalitas dan kesadaran kita. Jadi Sen ini adalah manifestasi kehidupan. Sen diyakini bersemayam di jantung dan kejernihan pikiran adalah indikator kuatnya Sen. Jadi kalau ada pasien yang dia kelihatan Sennya itu tidak itu lagi, kita biasanya mentonifikasi jantungnya. Kemudian Sen ini juga tergantung pada pondasi. Jadi keseimbangan Sen sangat bergantung pada kualitas Qing, Qi, Xue, dan Qinye-nya sebagai dasar material dari Sen itu sendiri. Jadi pondasi yang kokoh menghasilkan Sen yang stabil. Jadi Sen atau roh dan kesadaran ini dia sangat berpegang kuat dengan kondisi Qing, kondisi Qi, kondisi Xue atau darah kita, dan kondisi Qinye-nya. Karena 4 zat ini adalah dasar material dari Sen ini sendiri. Jadi kalau Qi-nya bagus, tidak defisiensi, darahnya bagus, tidak defisiensi, Qinye-nya juga tidak bermasalah, Qing-nya oke, itu pasti Sen-nya bagus. Jadi kondisi kesehatannya juga pasti bagus. Kemudian Sen ini adalah dampak ketidakseimbangan. Jadi dampak ketidakseimbangan Sen biasanya menandakan kesehatan mental dan fisik. Sebaliknya, jika Qing atau esensi itu kurang, roh biasanya menjadi lelah dan terganggu. Jadi keseimbangan Sen itu adalah raja dalam sistem tubuh ya. Jadi kalau Sen-nya bagus, mental dan fisiknya pasti bagus. Tapi kalau Sen-nya tidak bagus, itu pasti juga bermasalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Sen ini juga tergantung pada pondasi, tergantung pada Qing, Qi, Xue, dan darah. Jadi kalau Qing-nya atau esensinya kurang, Sen-nya juga jadi terganggu. Jadi terlihat tidak bagus atau lelah seperti itu. Nah, kemudian ada hubungan dinamis atau saling mempengaruhi dan mengubah. Misalnya ada transformasi dan dukungan. Qing atau esensi ini dapat berubah menjadi Qi. Nah, ini disebut dengan transformasi energi, dan Qi dapat memperkuat Qing. Nah, Qing dan Xue atau darah ini saling mendukung. Jadi esensi dan darah ini memiliki sumber yang sama. Kemudian selain transformasi dan dukungan, ini juga adalah penggerak dan nutrisi. Qi adalah penggerak utama, mendorong peredaran darah, dan mengatur distribusi serta penyerapan cairan Qinye. Jadi Qi itu juga memegang peranan yang penting ya dalam sistem tubuh kita. Kemudian ada lagi konsekuensi patologis. Jadi ketidakseimbangan salah satu unsur atau salah satu zat tadi dapat menyebabkan penyakit. Misalnya Qing Kui atau esensinya kurang. Ini menyebabkan kelelahan kronis dan gangguan reproduksi. Nah, fungsi dan peran penting dalam kesehatan holistik. Jadi kelima substansi atau kelima zat ini bekerja sama untuk menjaga homeostasis dan vitalitas tubuh secara menyeluruh. Nah, jadi Qing ini sumber daya genetik,
pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi reproduksi. Qi ini dia bertugas menggerak metabolisme, pertahanan tubuh atau imunitas, dan fungsi pemanasan tubuh. Sedangkan Xue atau darah ini menutrisi organ internal dan menjaga kelembapan jaringan dan tendon. Kemudian Qinye atau cairan tubuh ini menjaga kelembapan permukaan tubuh dan keseimbangan cairan tubuh. Dan Shen ini mengatur kesadaran, emosi, vitalitas mental, dan aktivitas kognitif. Jadi fungsi dan peran penting mereka ini masing-masing punya fungsi dan peran penting dalam kesehatan holistik. Jadi kelima zat ini menjaga homeostasis dan vitalitas tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya, ini adalah strategi untuk menjaga dan menguatkan 5 substansi fundamental ini atau 5 zat ini. Yang pertama, karena kesehatan itu adalah hasil dari upaya sadar untuk memelihara fundamental ini. Jadi kita harus nutrisi yang tepat, yaitu menjaga pola makan bergizi dan seimbang. Jadi harus tinggi nutrisi untuk mendukung pembentukan Qing dan Xue serta Qinye. Jadi mendukung pembentukan esensi, darah, dan cairan tubuh. Kemudian kita bisa melakukan latihan energi, latihan pernafasan seperti Qigong, dan meditasi untuk menguatkan Qi, kemudian menenangkan Shen dari gangguan eksternal. Kemudian juga harus melakukan atau menjaga keseimbangan emosi. Jadi harus hindari stres dan emosi berlebihan yang merusak, serta menjaga keseimbangan mental untuk mempertahankan Shen yang sehat dan stabil. Selanjutnya ada lagi namanya terapi tradisional. Kita bisa memanfaatkan terapi tradisional seperti akupuntur, moksibusi, dan ramuan herbal untuk mengoreksi dan menyeimbangkan kelima unsur secara spesifik, kelima zat ini secara spesifik. Beling. Kemudian kesimpulannya adalah Qing, Qi, Xue, Qinye, dan Shen ini adalah pilar kehidupan untuk sehat. Yang pertama, sistem harmonis. Jadi kelima zat ini saling terkait erat, tidak dapat dipisahkan, dan membentuk sistem kehidupan yang harmonis dan terintegrasi. Kelima zat ini juga adalah kunci keseimbangan. Jadi kita harus bisa memahami dan merawat Qing, Qi, Xue atau 5 zat ini karena mereka adalah kunci fundamental untuk mencapai kesehatan fisik, mental, dan spiritual yang sejati. Kemudian ini juga adalah 5 zat ini adalah vitalitas optimal dalam menjaga keseimbangan yang dinamis. Kita dapat mencapai umur panjang, vitalitas optimal, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, ini adalah 5 zat yang dia sangat mendasari teori dan praktik TCM itu sendiri. Tanpa 5 zat ini kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi secara logika orang zaman dulu, orang 2000 tahun yang lalu ya, jadi mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, jadi mereka bikinlah teori ini yang ada Qing, ada Qi, ada Xue, dan Qinye ini, dan Shen ini, untuk bisa menggambarkan satu kondisi individual. Nah, jadi 5 zat ini dalam proses pengobatan kita juga sangat penting. Jadi dalam kita memilih sindrom dan lain sebagainya juga melihat bagaimana kondisi dari 5 zat ini. Jadi kesimpulannya mereka 5 zat ini adalah atau 5 substansi ini adalah pilar dari kehidupan sehat. Jadi mereka harus terkait, mereka ini saling terkait erat, nggak bisa dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan kita. Kemudian kita harus bisa memahami dan merawatnya supaya kita mencapai kesehatan fisik, mental, dan spiritual yang sejati. Nah, dengan menjaga keseimbangan yang dinamis itu, kita dapat mencapai umur panjang, vitalitasnya optimal, dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ini adalah prinsip dan teori 5 zat yang mendasari teori dan praktik TCM. Jadi ada Qing, Qi, Xue, Qinye, dan Shen. Qing itu esensi, Qi itu adalah energi yang gak terlihat tadi ya, Xue itu darah, Qinye adalah cairan tubuh, dan Shen itu adalah roh atau nyawa dari kehidupan kita itu sendiri. Oke, jadi untuk
siang hari ini atau siang hari ini ya, kita pelajari 2 bab. Yang pertama tadi ada bab tentang cara atau pola berpikir TCM itu sendiri, dan yang ini adalah bab tentang 5 zat fundamental yang mendasari teori dan praktik TCM. Oke. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Tadi di slide Ibu yang awal cerita tentang obstruksi dengan kekeringan atau apakah ada hubungannya ya, Bu? Boleh dijelaskan? Teori pemikiran TCM tadi apa ya? Ya, ya. Iya, soalnya itu adalah tubuh kita dan alam semesta itu saling terkait, Pak. Bentar ya, saya buka dulu. Iya. Tunggu, saya cari dulu ya. Tuh, yang mana ya, Pak? Nah, yang auskultasi dan olfaksi. Suara nafas berat, batuk kering dapat mengarah citra kekeringan atau obstruksi. Kenapa maksudnya ya? Gimana, Bu? Oh, ini kan pemikiran citra, Pak. Jadi xingxiang. Jadi xingxiang itu kondisi dari tubuh kita itu bisa menggambarkan bisa dikaitkan dan menggambarkan alam semesta seperti itu. Jadi wen atau auskultasi dan olfaksi ini adalah metode untuk mendengarkan suara nafas ya. Jadi ketika pasien datang itu kita bisa memperhatikan cara bicara, nada bicara ya, suara nafasnya, bau badan si pasien ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ketika dia datang kita bisa dengar suara nafasnya. Jadi nafas itu bisa berbeda-beda ya. Ada pasien yang misalnya dia datang nafasnya tenang. Ada pasien yang dia nafasnya tergesa-gesa. Gitu, padahal dia duduk aja. Ada yang dia sering menghela nafas. Kemudian kita bisa dengar batuk, bisa dengar kualitas suaranya dari proses wencen ini atau auskultasi dan olfaksi ini. Nah, salah satunya ketika kita mendengar suara nafas dia yang berat dan batuknya kering ya, itu biasanya mengarahkan pada kondisi dalam tubuhnya itu ada obstruksi atau kekeringan. Jadi kekeringan itu maksudnya diimplementasikan dengan kondisi alam yang kering dan obstruksi. Oleh karena itu kita bisa karena ini adalah jembatan antara observasi dan formulasi strategi pengobatannya. Jadi itu menggambarkan kondisi tubuhnya yang kering. Oleh karena itu kita bisa memilih pengobatan atau kalau kita kasih herbal, itu kasih herbal yang bersifat dia mentonifikasi atau menambah cairan tubuh seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau maksud saya, Bu, jadi kalau ada batuk kering itu ada benda asing yang menghalangi. Maksudnya obstruksi kan ada benda asing gitu, Bu, atau gimana ya? Maksudnya kekeringannya bikin ada hambatan atau hambatannya membuat kering gitu. Iya, hambatan itu kan adalah kondisi di mana qi-nya itu tidak lancar, Pak, tidak tersirkulasi dengan baik. Sehingga qi yang tidak tersirkulasi dengan baik itu lama-lama kan jadi panas. Panas lama-lama akhirnya jadi kering. Nah, dan ada obstruksi gitu. Akhirnya gejala yang terlihat itu ya napasnya berat dan batuknya kering. Kira-kira seperti itu. Sehingga Berarti dasarnya dari hambatannya itu obstruksinya itu ya akar utamanya gitu ya, Bu ya. iya, begitu. Sehingga kalau kita mau ngobatin, kita bisa cepen tadi. Jadi kita obati gejalanya dulu, setelah gejalanya hilang, baru kita cari akar yang sebenarnya apa. Jadi resepnya tuh bisa berubah lagi gitu. Oleh karena itu,
satu resep itu tidak bisa kita pakai lama 3 bulan, itu nggak bisa. Jadi kan ada banyak orang yang pakai obat langsung untuk 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi itu sebenarnya nggak bisa, Pak. Jadi memang ini adalah akar penyakitnya. Jadi memang dia ada obstruksi tadi. Jadi kalau dia batuk kering, ya kita obati dulu batuknya, tapi setelah itu kita harus cari apa yang menyebabkan batuk itu. Batuk itu kering dan lama seperti itu. Jadi nanti resepnya bisa dirubah lagi. Kita kira seperti itu, Pak. Ya, makasih Bu. Oke, baik. Sudah? Kalau sudah kita itu ya, kita tutup ya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk siang Izin hari ini. bertanya, Bu. Izin Ya, bertanya, ya, Bu. silakan. Ya. Mm-mm. Maaf ya kalau ini saya baru pertama belajar TCM jadi masih ada sedikit mengambang semuanya. Tadi Ibu menjelaskan tentang penentuan sindrom tadi kita kan harus dilihat secara holistik ya. Dari segi elemen-elemen unsur maupun organ-organ cangkul. Nah, yang ini saya tanyakan itu bagaimana kita menelusuri suatu sindrom itu langkah-langkah kita itu yang harus dilihat itu urutannya seperti apa. Seumpamanya ada kasus umpamanya pasien itu mengalami hipertensi yang ada gangguan di hipertensi, kemudian apakah yang kita lihat itu dari livernya yang kurang menutrisi hipertensi atau dari ginjalnya yang terlalu menekan jantung atau dari elemen-elemen itu penentuannya seperti apa Bu? Langkah-langkahnya. Saya masih belum ini mengerti di sini. Terima kasih. Oke. Terus juga hubungannya dengan tadi ada observasi dengan pen atau dengan mendengar atau menanyakan kayak gitu sistemnya bagaimana itu urutannya yang harus kita pelajari itu untuk bisa menentukan suatu sindrom. Terima Oh, kasih. oke. Oke, berarti Ibu belum belajar ya itu? Diagnosa sedang Belum, belajar ya? belum. Saya baru pertama masuk ini di teori dasar aja dulu ini. Saya baru pertama di TCM belajar. Oke. Proses kita dalam melakukan dialektika atau pemilihan sindrom itu ya biasanya seperti ini Bu. Yang gampang-gampang aja ya biar Ibu lebih gampang mengertinya. Misalnya ada satu pasien ya datang nih ke praktek Ibu siang itu. Nah, tetapi dalam proses itu sebenarnya dalam proses kita untuk menentukan diagnosa itu tidak serta-merta terjadi ketika pasiennya sudah duduk di depan Ibu, enggak. Tetapi itu dimulai dari pasien itu baru masuk ke ruangan, membuka pintu, itu dari cara dia berjalan, dari postur tubuhnya ya, cara dia berjalan, cara dia tersenyum, wajahnya, warna-warnanya, cahaya dari matanya. Nah, itu semua kita bagi menjadi 4 metode pemeriksaan. 4 metode pemeriksaan itu termasuk dalam Wang tadi, yaitu melihat ya, Wen tadi, yaitu mendengar dan mencium. Kemudian ada Wen, Wen itu bertanya lah, anamnesis. Kemudian ada namanya C, itu namanya palpasi. Nah, palpasi itu adalah perabaan lah gitu ya Bu ya. Jadi ketika pasien itu datang, kita melakukan 4 metode pemeriksaan itu secara bersamaan. Jadi tidak dilakukan satu persatu, tetapi dilakukan secara bersamaan. Kenapa dilakukan secara bersamaan? Maka ketika pasien itu datang, dari cara dia berjalan, kita sudah melihat ya. Itu pasien caranya dia jalan, cara dia senyum, cara dia bicara, semuanya ya itu kita melihat itu termasuk dalam Wang. Kemudian postur tubuhnya ya, badannya itu apakah gemuk, kurus, bertenaga kah, atau lemes kah? Nah itu semua masuk dalam Wang. Jadi itu Wang udah kita lakukan ya. Kemudian Wen atau Wen ini ada duanya. Wen yang pertama adalah mendengar dan mencium bau. Jadi ketika dia datang, dia udah duduk nih, kita bisa mendengar nada bicaranya, cara bicaranya. Jadi nada bicara kita bisa menentukan apakah kalau pasiennya bicara dengan nada yang besar ya. Kemudian kalau kita lihat wajahnya merah, kayak merah merona lah seperti itu ya. Kemudian baunya biasanya agak-agak menyengat ya dari pasien itu. Nah itu biasanya dia cenderung ke arah masuknya ke, tadi kan ada konsep yin dan yang juga ya Bu ya.
masuknya ke arah yangnya lebih ke ekses. Jadi orang-orang yang masuk ke yangnya ekses atau yangnya berlebihan ya, itu biasanya dia lebih aktif, kemudian lebih panas lah kelihatannya ya. Jadi suaranya lebih besar, mukanya merah, kemudian baunya lebih bau dari bau mulut ya, itu bisa kecium juga kadang-kadang, lebih menyengat juga kalau apalagi kalau dia ada lembab panas. Jadi yang itu cenderung ke panas dan akan bermanifestasi ke lembab panas. Nah, itu bisa kita lihat secara empat proses itu Bu, bisa sekaligus kita lakukan secara bersamaan. Nah, ada lagi misalnya ada pasien dia datang dengan tubuh tuh kayaknya lemes ya, agak kurus, kulitnya agak kuning, yang kurang merah gitu Bu, kuning, pucat gitu. Kemudian cara dia ngomong tuh males-malesan, sering menghela nafas gitu ya, malah gitu Bu. Ada orang yang seperti itu dia sering menghela nafas tanpa tanpa dia sadari ya. Nah, itu biasanya masuk ke kondisi orang yang memang darahnya kurang, memang kurang ada gairah hidup. Itu biasanya Qi-nya juga defisiensi. Biasanya defisiensi darah, defisiensi Qi juga gitu. Jadi dalam satu proses pasien masuk ke dalam ruangan ibu, sampai dia duduk, sampai sebelum dia ngomong, semua yang ibu tanyain pun, kita udah bisa sedikit demi sedikit, seperti yang saya bilang tadi, itu seperti teka-teki yang kita susun satu persatu. Oh, ibu ini, pasien ini datang dengan kondisi seperti ini, misalnya mukanya merah ya, nada ngomongnya tinggi, terus kalau ditanya ngegas, terus bau badan menyengat. Nah, itu kan adalah sedikit kita susun teka-teki itu. Kemudian setelah kita tanya adalah bukan setelah kita tanya, setelah kita lakukan proses kedua tadi yaitu mendengar dan mencium, kita lakukan proses ketiga yaitu anamnesis. Anamnesis itu nggak sekedar bertanya, ibu namanya siapa, sakitnya apa, keluhannya apa, sudah berapa lama, nyerinya di mana Bu. Itu bukan sekedar itu aja ya Bu ya, tetapi juga bertanya tentang ibu kerjanya apa, suaminya kerjanya apa, sehari-hari bagaimana, tidurnya gimana Bu, buang air besarnya gimana, makannya gimana Bu. Kemudian suaminya itu pokoknya anamnesis dalam TCM itu adalah anamnesis dalam keseluruhan kondisi, keseluruhan kehidupan pasien itu, sampai kalau bisa ke bukan hanya pekerjaan, tapi kehidupan sehari-hari, kehidupan ranjangnya kalau kita sedang menganamnesis apa namanya, kalau keluhannya mengarah ke situ, berarti kita harus tahu semua itu Bu, anaknya ada berapa, anaknya lahirnya metode apa, semuanya harus kita tanya. Itu masuk dalam metode pemeriksaan ketiga, yaitu anamnesis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa kita menyimpulkan bahwa oh benar nih, kayaknya orang ini datang, misalnya seperti Ibu bilang tadi dia hipertensi. Hipertensi itu kenapa? Nah, dia secara apa tuh namanya diagnosa baratnya adalah dia hipertensi karena memang tensinya tinggi. Tetapi kalau kita mau kasih dia herbal, kita harus tahu itu hipertensi jenis sindrom apa, benar nggak Bu? Nah, karena tadi kita udah tahu wajahnya merah ya, orangnya ngegas, lidahnya nanti ya lidahnya mungkin kita bisa lihat, lidahnya mungkin agak kuning lah, lapisannya kuning, lidahnya merah, lapisannya kuning, nadinya mungkin agak cepat juga. Kayak gitu. Mungkin oh ya orang ini mungkin masuknya hipertensi yang ke lembab panas. Seperti itu, Bu. Jadi proses itu seperti itu. Sedikit. Kalau teori yang kita pelajari hari ini itu adalah dasar teorinya saja. Tapi dalam prosesnya adalah seperti yang saya bilang tadi. Jadi yin dan yang itu adalah tubuh kita. Jadi tubuh kita yang yang apa tuh namanya, yang ada dalam tubuh kita itu 50-50, ada yin dan ada yang, dan dia itu dinamis, terus berubah terus. Nah, oleh karena itu dalam proses Ibu mau mendiagnosa tadi ya Bu ya, menentukan sindrom tadi, yaitu pasti setiap orang dia ada yin, ada yang, kemudian ada 5 zat yang
kedua kita pelajari tadi ada 5 zat fundamental tadi, ada Qi, ada Qing, ada darahnya, ada cairan tubuh, dan ada sennya. Kemudian untuk prosesnya tadi seperti yang saya bilang, dalam proses kita mendiagnosa, ya gitu tadi kita lakukan 4 metode pemeriksaan tadi, semenjak si pasien itu mulai melangkah masuk ke ruangan kita, sampai dia duduk, sampai dia ngomong, itu semua adalah prosesnya, sampai kita raba nadinya. Nah, yang menentukan sindromnya adalah semua tadi Bu, yang kita lihat dari wajahnya, keluhannya, ya keluhannya misalnya tadi hipertensi. Kemudian, oh wajahnya merah nih, orangnya ngegas. Kemudian dia insomnia juga, susah tidur ternyata ya, banyak pikiran. Kemudian BAB-nya jarang. Oh ternyata kayaknya sih masuk lembab panas karena lidahnya merah tapi lapisannya kuning. Kemudian kita coba raba nadinya. Raba nadinya, oh ternyata nadinya agak cepet nih. Itu misalnya Ibu AO, kayaknya sih dia masuk ke sindrom itu. Nah kalau ada sindrom itu nanti kita bisa pelajari ya. Kalau Ibu udah masuk nanti ke penyakit dalam, itu biasanya dikasih kasus-kasus. Misalnya ada kasus hipertensi. Dalam kasus hipertensi itu ada misalnya 4 sindrom. Nah, kita tinggal lihat aja dalam 4 sindrom itu, pasien yang kita temui itu masuknya ke sindrom apa. Memang dalam misalnya sindrom lembab panas ya, dalam sindrom lembab panas itu tidak semua pasien dia itu sama persis gejalanya seperti yang di textbook. Tapi ada setengah atau sepertiga dari situ kita juga sudah bisa menentukan bahwa dia adalah lembab panas. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi unsur-unsur tadi nanti ya, Bu, 5 unsur itu dia setiap organ itu dia kan masuk ke dalam masing-masing unsur. Misalnya jantungnya ke api, itu termasuk ke dalam unsur-unsur. Nah, itu nanti untuk dalam kita proses apa tuh namanya? Proses ibu dan mendiagnosanya lebih kompleks. Itu nanti untuk penyakit itu sendiri. Tapi untuk simpelnya, untuk bisa mendiagnosa ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, nanti pelan-pelan nanti Ibu bisa pelan-pelan mengerti. Enggak sekarang langsung tahu gitu, Bu. Nanti kita pelan-pelan pelajari lagi. Gitu kira-kira Gitu. Ibu bisa pahami, Bu? Ya, insya Allah ada sedikit gambaran. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, sudah? Kalau sudah kita tutup ya. Oh, ada yang bertanya ya? Bentar ya. Di mana ya lihat itu ya? Lihat chat itu di mana ya? Tunggu sebentar ya. Oh, ini chat. Ibu Lilis Rowiana ya? Oh, biasanya untuk menguatkan sen itu ada banyak sih, Bu ya. Kalau untuk orang-orang China, karena sen itu dia atau ginjal itu dia adalah akar dari kehidupan kita lah, bisa dibilang ya. Itu biasanya untuk menguatkan sen itu ya, sen itu kalau orang Tiongkok dia lebih senang untuk menjaga kehangatan yang pada ginjal itu. Jadi sering penyakit itu terjadi kayak ginjalnya juga defisiensi atau dia excess gitu ya. Jadi yang ginjalnya harus selalu dijaga. Oleh karena itu mereka biasanya pakai seperti belt gitu ya, Bu ya. Belt, semacam belt gitu ya untuk menutup area pinggangnya. Jadi pinggang itu kalau menurut orang Tiongkok atau orang Cina itu dia wajib untuk selalu dijaga kehangatan. Jadi mereka sering tutup pakai belt itu untuk menjaga yang ginjalnya supaya tetap hangat, supaya tetap mantep lah ginjalnya, tidak defisiensi dan tidak menyebabkan karena dia berhubungan dengan kerapuhan tulang ya, berhubungan dengan sumsum tulang belakang, berhubungan juga dengan sistem reproduksi kita atau kemampuan seseorang untuk bisa punya anak itu kan berhubungan dengan ginjal semua. Oleh karena itu mereka biasanya sering pakai belt itu. Kalau anak muda mungkin masih jarang ya, tapi dari paruh baya mereka udah mulai pakai itu Bu untuk menjaga yang ginjalnya supaya kemampuan ginjalnya itu bisa tetap terjaga. Kedua, untuk menjaga ginjal itu tetap
sehat ya, mereka biasanya terapinya dengan minum herba yang mereka seduh. Jadi mereka tuh sering minum seperti goji berry gitu Bu untuk menjaga stabilitas yangnya juga. Jadi seperti diseduh seperti itu. Yang sering saya tahu sih itu Bu. Oh, kebiasaan orang Tiongkok yang dianggap umum ya dan sering mereka lakukan untuk menjaga kesehatan ginjalnya. Oleh karena itu orang Tiongkok itu dia seringnya panjang umur karena ginjalnya terjaga, karena yin yang itu memang benar-benar mereka jaga kestabilitasannya. Ya dilakukan dengan 2 terapi itu. Sudah Bu, kira-kira menjawab nggak? Sudah ya, kalau gitu ada lagi? Kalau tidak ada saya sen yang berkaitan dengan kesadaran. Oh, sen itu saya kira sen ginjal Bu. Oh, sen itu ya. Oke, sen yang ginjal itu biasanya terapi sen itu sen ginjal itu Bu, sen ginjal, sen jiwa itu atau yang kita sebut dengan roh itu, dia itu adalah implementasi dari kondisi mental kita. Jadi untuk mengolah sen, ya kegiatan-kegiatan apa aja ya, olahraga, bangun pagi, seperti itu Bu. Sehingga sen kita tuh seperti orang-orang habis olahraga itu mereka kelihatan lebih fresh kan, dari semangat, dari cahaya matanya. Nah itu ya memang tidak jauh-jauh dari olahraga. Dan sen ini kan akar dari zat-zat fundamental yang material yang membentuk sen ini kan adalah seperti yang saya bilang tadi, qing, qi. Jadi qing itu esensi dari tubuh kita yang bisa kita dapat dari sejak kita lahir itu ya. Dan qing yang kita dapat dari makanan yang kita makan. Jadi yang bisa mengolah sen yaitu makanan yang bergizi. Kemudian qi. Qi ini juga zat yang jadi material sen ya. Jadi qi-nya harus lancar, harus bagus. Apa yang untuk mengolah qi banyak. Kita olahraga, kita lakukan qigong, kita tai chi gitu. Banyak Bu. Atau Ibu mau zumba boleh, Ibu mau yoga boleh. Pokoknya itu olahraga yang bisa melancarkan sirkulasi qi. Kemudian apalagi material yang yang membentuk sen ini ada lagi namanya Cinye tadi atau cairan tubuh. Otomatis apa? Kita harus banyak minum ya. Minumnya harus cukup. Kemudian harus banyak makan buah. Nah, itu juga bisa mengolah sen. Kemudian ada lagi namanya She atau darah. Jadi darah harus cukup, HB harus cukup. Jadi apa? Supaya HB cukup harus tidur teratur, tidak boleh begadang, makan yang bergizi. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Karena sen ini kan seperti yang kita pelajari tadi, sen itu material yang membentuk sen itu adalah empat zat selain dia tadi. Jadi ada qi, qing atau esensi, kemudian ada she atau darah, dan qinye atau cairan tubuh tadi. Jadi untuk menjaga itu dan mengolah sen tadi, atau roh, atau kejiwaan, atau mental, dan fisik kita itu tetap bagus, ya harus menjaga 4 zat fundamental ini supaya tetap terjaga dan tersuplai dengan bagus dalam tubuh kita. Itu caranya dengan tadi, olahraga, makan yang bergizi, hidrasi tubuh dengan benar, minum air putih yang banyak, kemudian ya makan makanan yang bergizi seperti buah dan lain sebagainya, dan lakukan olahraga tai chi, qigong semua boleh, senam boleh, yoga boleh. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Jadi sen itu adalah gambaran dari luar, kita lihat orang itu ya masih oke nggak kondisi tubuhnya, itu bisa dilihat dari sen. Ada orang-orang yang dia sakit, dia udah myosen. Udah myosen itu artinya dari tatapan matanya itu dia udah kayak nggak ada semangat hidup ya, nggak ada rohnya lagi gitu kira-kira ya. Nah, untuk orang-orang seperti itu otomatis dia harus pusen tonifikasi sen itu ya dengan itu, makanan bergizi, harus kalau dia kurang darah dia harus ditransfusi, misalnya dia sakit ya, kira-kira seperti itu Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih.